Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan video koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru pejuang pendidikan di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nurlinda Adianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 12 Surabaya. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya didampingi oleh fasilitator saya yaitu Pak Darmanun dan Bu Masula yang merupakan pengajar praktik. Beliau selalu mendampingi dan melakukan evaluasi serta refleksi kepada saya agar dalam pendidikan guru penggerak ini saya memperoleh hasil yang maksimal dan dapat menerapkan aksi nyata dan mewujudkan perubahan sebagai pendidik yang profesional. Pada video kali ini saya akan mendeskripsikan apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Istilah ini tentu saja sering kita dengar apalagi dalam kurikulum Merdeka. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Apa ya maksudnya? Nah, dalam arti pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran untuk mendukung semua murid yang ada di kelas kita. Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti setiap anak berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan guru untuk memenuhi segala kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasakan nyaman saat berada di kelas dan tentu saja tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lantas, bagaimana ya cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memahami 5 tahap berikut ini. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kemudian, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, melakukan manajemen kelas yang sangat efektif. Yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, seorang guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil pelajar murid. Apa sih maksudnya? Nah, kesiapan belajar murid adalah seorang guru harus dapat menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana mereka berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat yang dimiliki setiap murid kita pasti berbeda-beda. Selain itu, minat merupakan salah satu motivator yang penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil pelajar murid. Profil pelajar murid ini berkaitan dengan yang pertama adalah lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Sebenarnya, apa sih kebutuhan belajar murid itu? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Yang kedua, seorang guru harus mampu mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki murid. Yang ketiga adalah mereview.
dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran yang telah kita lakukan. Yang keempat adalah berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kemudian yang kelima, seorang guru dapat membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang terakhir, dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Lantas, apa strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran di kelas? Nah, yang pertama adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, guru dapat memilih salah satu di antaranya atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten. Apa sih diferensiasi konten tersebut? Yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang sedang berlaku. Yang kedua adalah mendefinisikan konten dapat dilakukan dengan cara membedakan pengorganisasian atas format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar dari kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Kegiatan ini memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar dari murid. Hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kemudian, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja, pasti ada. Kita kupas satu persatu ya. Keterkaitan modul yang pertama yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterkaitan modul nilai dan peran guru penggerak dengan modul pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam melakukan pembelajaran ini seorang guru harus mencerminkan nilai dan peran guru, yaitu harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Keterkaitan tentang modul visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul yang terakhir, 1.4 tentang budaya positif, apakah ada keterkaitannya dengan modul yang sekarang? Tentu saja ada. Pada pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Semoga video kali ini menginspirasi bagi para pejuang pendidikan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.